Silahkan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindak lanjuti. Halo, selamat malam. Aksi anarkistis terjadi pasca demonstrasi massa di sejumlah tempat di Indonesia. Banyak fasilitas umum yang rusak dan lagi-lagi yang dirugikan adalah masyarakat luas. Anarkisme ini disebut-sebut dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu bagaimana menjaga demokrasi agar tetap aman menyampaikan aspirasi namun tanpa anarkisme? Kami akan membahas dengan sejumlah orang narasumber yang hadir di studio CNN Indonesia dalam Prime Plus. Bersama saya, Bram Herlambang. Kita mulai informasi pertama. Mabes Polri menyatakan hari ini, Senin 1 September 2025, situasi Jakarta sudah kondusif dan aman terkendali. Tidak ada lagi aksi demonstrasi, penjarahan ataupun perusakan fasilitas umum oleh orang yang tidak dikenal. Dan sementara itu, Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia, Letnan Jenderal TNI Tandjo Budi Revita membantah adanya darurat militer seperti isu yang sedang trending di media sosial. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan, Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya telah melakukan patroli skala besar sejak Minggu malam. Ribuan aparat gabungan telah berkeliling ke titik-titik rawan di Jakarta dan sekitarnya. Aparat menyatakan kondisi Jakarta pada Senin sudah kondusif. Warga bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Truno Yudo mengimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dan mempercayai hoaks ajakan demonstrasi di sosial media. Sementara itu, Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia Letnan Jenderal TNI Tandjo Budi Revita buka suara terkait isu darurat militer yang menjadi trending topik di media sosial. Menurutnya, isu itu tidak benar. Usai rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI, Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia Letnan Jenderal TNI Tandjo Budi Revita membantah adanya isu darurat militer. Bahwa tentara lah TNI dalam hal ini taat konstitusi. Tadi yang saya sampaikan bahwa TNI saat ini dalam satu soliditas yang sangat kuat antara Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan. Tentunya kita dalam satu kodal itu semuanya. Kalau ada anggapan seperti itu, tentunya itu sangat salah. Jauh dari apa yang kita lakukan. Kita, semuanya saya sampaikan tadi, kita taat konstitusi. Kita memberikan bantuan kepada institusi lain, tentunya atas dasar regulasi dan permintaan saat itu sendiri. Sebelumnya isu ini muncul tak lepas dari aksi unjuk rasa yang berujung ricuh beberapa hari terakhir. Menurut Tandjo, TNI dan Polri dalam kondisi solid yang kuat dan jauh dari kondisi akan dilaksanakannya darurat militer. Tim Liputan CNN Indonesia. Kerugian akibat demonstrasi dan kericuan yang terjadi di Jakarta mencapai sekitar 55 miliar rupiah. Sementara itu ratusan warga Tanah Abang, Jakarta bersama dengan tokoh agama dan juga lintas ormas menyerukan aksi damai dengan mengelilingi Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Aksi demonstrasi yang terjadi di sejumlah titik di Jakarta beberapa hari terakhir menyebabkan sejumlah kerusakan fasilitas umum. Gubernur Jakarta Pramono Anung pada Senin menyebut 6 halte Transjakarta dibakar dan dijarah orang tak bertanggung jawab. Sementara 16 halte Transjakarta lainnya dirusak dan menjadi sasaran aksi vandalisme. Pramono mengatakan estimasi kerugian yang dialami Transjakarta mencapai 41,6 miliar rupiah. MRT Jakarta mencapai 3,3 miliar rupiah serta kerusakan CCTV dan infrastruktur lainnya mencapai 5,5 miliar rupiah. Sehingga total kerugian mencapai sekitar 55 miliar rupiah. Namun Pramono memastikan seluruh layanan Transjabodetabek di 14 koridor mulai dari Senin pagi sudah kembali normal. MRT Jakarta, kerusakan infrastruktur untuk MRT sebesar 3,3 miliar MRT.
Transjakarta kurang lebih 41,6 miliar. Kemudian kerusakan CCTV infrastruktur lainnya 5,5 miliar, sehingga total kerusakan ada 55 miliar. Sementara itu, ratusan warga Tanah Abang bersama tokoh agama dan lintas ormas hingga The Jackmania menyerukan aksi damai dengan mengelilingi bundaran Hotel Indonesia. Dalam aksinya, massa juga sempat membagikan bunga mawar merah kepada para pengendara yang melintas sebagai bentuk penolakan terhadap aksi kekerasan di Jakarta. Saya menolak dan saya akan melawan segala jenis kekerasan yang ada di Jakarta. Demikian, yuk. Harapannya dari kegiatan hari ini apa tuh? Harapan saya dengan kegiatan ini, saya mohon masyarakat Jakarta semuanya harus sambung menyambung untuk menyikapi dan bersatu untuk menjaga kampungnya sendiri. Mereka berharap masyarakat Jakarta dapat sama-sama menjaga kampung mereka agar kehidupan di ibu kota dapat kembali normal. Tim Liputan CNN Indonesia. Dan saya akan mengajak Anda untuk berdiskusi dengan sejumlah orang narasumber yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Dan kali ini ada 5 orang narasumber yang hadir. Saya akan sapa satu persatu terlebih dahulu dari sisi kiri terlebih dahulu. Relawan dan juga Aliansi Ibu Indonesia, Anet Mau. Selamat malam, Mbak Anet. Selamat malam, Mas Bram. Terima kasih telah hadir. Kemudian adalah peneliti senior dari Drone Prit, Yan Kurniawan. Mas Yan, selamat malam. Malam, Mas Bram. Terima kasih sudah kembali hadir. Kemudian dari sisi kanan, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Atan Zaid. Mas Atan, selamat malam. Selamat malam, Mas. Terima kasih. Dan kemudian staf khusus Gubernur DKI Jakarta, Ciko Hakim. Bang Ciko, selamat malam. Malam. Terima kasih. Dan yang terakhir adalah pakar sosiologi politik dari UNJ, Ubedillah Badrun. Mas Ubed, selamat malam. Selamat malam, Mas Bram. Terima kasih. Dan ada satu orang narasumber yang akan bergabung melalui sambungan luar studio, melalui Zoom, yaitu Ketua MUI, Asrorun Niam. Pak Niam, sudah bergabung atau belum? Oke, sepertinya belum tersambung, nanti akan kami sapa setelah sambung. Jadi selama ini sebenarnya... Assalamualaikum, selamat malam Pak Niam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, gimana kabar Mas? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat, terima kasih berkenan bergabung malam hari ini Pak Niam. Nanti saya akan tanyakan pertanyaan ke Anda, saya akan ke narasumber yang ada di studio terlebih dahulu, saya ke Mas Atan kalau begitu. Jadi Mas Atan, setelah semua rangkaian demonstrasi, Kamis, Jumat begitu ya, apakah hari ini memang BEM UI tidak melakukan aksi turun jalan dan apa pertimbangannya sebetulnya? Iya, hari ini kita tidak melakukan aksi turun ke jalan karena kita memiliki pertimbangan-pertimbangan substantif, yakni kita ingin membangun narasi yang konstruktif lah kepada masyarakat dan juga seluruh mahasiswa di Indonesia bahwa kita harus menyampaikan apa yang sudah menjadi kritik selama ini secara konstruktif gitu. Dan juga mungkin karena setelah kemarin kami melakukan aksi, kami kedepannya akan melakukan aksi lagi, tapi sebelum itu kami melakukan pengkajian. Jadi isu-isu apa saja yang akan kita tekankan, yang akan kita sampaikan pada akhirnya, karena posisi saat ini kita perlu kekuatan di narasi seperti itu. Apa evaluasi mendasar kenapa kemudian soal konstruksi, soal narasi tadi harus diperkuat dibandingkan Jumat kemarin? Saya ingat teman-teman UI setelah Jumatan sudah berangkat begitu. Iya betul. Kemarin itu kita dalam rangka solidaritas dan juga menekankan bagaimana masa-masa aksi yang ditahan di Polda Metro Jaya. Itu kita menekankan advokasi terhadap hal tersebut sambil kita mengkaji dan juga mengevaluasi isu-isu apa yang sedang terjadi saat ini dan apa yang bisa disampaikan secara konstruktif. Jadi maksud Anda ketika Jumat ada sesuatu urgent yang harus disampaikan, hari ini belum ada yang kemudian cukup tebal untuk itu? Hari ini kami sedang mengkaji. Sedang mempersiapkan untuk menyampaikan lebih lanjut. Apa tanggapan Anda sebagai salah satu demonstran pada beberapa hari lalu soal anarkisme yang kemudian terjadi pasca aksi? Ya, tanggapan kami yang jelas kita perlu melihat lebih lanjut apakah itu oknum atau itu merupakan hasil dari demonstrasi. Kita tidak boleh mendemonisasi atau menyalahkan demonstrasi gitu. Kerusakan-kerusakan ini bukan datang dari aksinya, bukan dari demonstrasinya, melainkan dari oknum-oknum. Dan juga mungkin yang bisa kita lihat adalah di sini adalah bentuk kemarahan-kemarahan dari masyarakat, respons atas tidak baiknya komunikasi dari para pejabat publik gitu. Jadi mungkin pada akhirnya berpindahlah kepada kerusakan-kerusakan tersebut. Tapi kalau misalkan dari kami masa aksi, kami dari mahasiswa menegaskan bahwa kami tidak ingin ada kerusakan, apalagi korban
dan korban jiwa gitu ya. Tapi itu bisa Anda pastikan bahwa memang bukan teman-teman mahasiswa yang melakukan itu? Ya, kami bisa memastikan karena kami memiliki tuntutan yang jelas, isu yang jelas, dan juga fokus kami bukan ke arah destruksi. Gitu Oke, itu menjadi poin utama begitu ya dari teman-teman BEM UI begitu. Saya ke Mas Ubed terlebih dahulu. Mas Ubed, bagaimana sebetulnya secara pergerakan gitu ya, Anda melihat sebetulnya ketika sebuah anarkisme terjadi pasca aksi, apakah memang itu sesuatu yang kelepasan atau kita bisa mensinyalir ada kekuatan lain di situ? Sebetulnya dalam banyak studi social movement atau gerakan sosial dalam perspektif sosiopolitik itu, gerakan besar yang kemudian mengakibatkan mungkin tindakan yang salah satunya ada kekerasan dan lain-lain itu sebetulnya kita bisa kaji dari banyak faktor ya. Di antara misalnya ada faktor tuntutan yang tak terpenuhi. Jadi ada akumulasi kemarahan publik terhadap apa yang terjadi, sehingga kemudian mereka mengekspresikannya. Adapun kemudian kalau di dalam proses demonstrasi itu ada yang melakukan tindakan kekerasan, sebetulnya aparat itu punya cukup alat teknologi yang canggih sebetulnya untuk mendeteksi siapa sebenarnya mereka yang melakukan pembakaran halte Transjakarta dan seterusnya. Kalau itu gagal diungkap, sebetulnya saya juga tanda tanya besar. Jadi menurut Anda polisi juga mempunyai peran mengungkap sebetulnya siapa yang melakukan itu? Jadi ya? tidak cukup hanya kemudian berhenti, lalu kemudian tidak ada upaya untuk mengungkap siapa aktor-aktornya, termasuk juga kita mendorong, saya kira perlu ya untuk melihat bahwa apa sih faktor penyebab kemudian muncul sebuah gerakan besar itu. Itu kan misalnya faktor karena arogansi anggota parlemen misalnya. Itu sudah ditangani dengan nonaktif. Meskipun istilah nonaktif itu tidak dikenal dalam undang-undang. Itu menjadi perdebatan lagi. Jadi saya kira itu keliru, harusnya diberhentikan aja gitu, secara jelas atau ada PAW di situ. Kemudian yang kedua, peristiwa tragis yang kemudian meninggalnya Afan Kurniawan itu perlu diungkap. Jadi perlu ada semacam tim gabungan pencari fakta untuk mengungkap siapa sebetulnya atau bagaimana proses kejadian sebenarnya begitu. Kenapa ini? Karena ini menjadi perhatian internasional juga. Kalau kemudian tidak mampu diungkap, menurut saya juga akan muncul tanda tanya besar. Terlalu banyak di Republik ini sebuah peristiwa masih jadi misteri sampai sekarang. Nah, kalau seluruh aspirasi dari sekian banyak mahasiswa itu tidak terpenuhi, menurut saya gerakan sosial ke depan juga masih akan terus bermunculan. Apa yang terjadi kemarin yang kemudian juga direspon oleh Presiden, direspon pemerintah, apa yang bisa Anda baca? Cukupkah itu kemudian? Saya melihat ini ada kegagalan komunikasi politik dari parlemen dan dari pemerintah. Bayangkan, setelah peristiwa itu terjadi, kemudian Presiden pidato sendirian begitu, sorenya tetap demonstrasi berjalan dan malamnya rusuh. Kemudian besoknya Presiden mengumpulkan ormas-ormas, lalu ada pidato di situ, besoknya demonstrasi masih terjadi. Termasuk Presiden bersama dengan ketua partai, demonstrasi masih terjadi di mana-mana sampai sekarang. Ada di Jogja, ada di Sumatera Barat, ada di Lampung. Hari ini sepertinya banyak yang menahan diri begitu ya? Enggak, masih di daerah-daerah masih cukup besar demonstrasinya. Seperti bisa dilihat di Jogja, ya, di Jogja dan beberapa tempat. Artinya apa? Ada aspirasi fundamental yang belum terpenuhi dari peristiwa demonstrasi atau aspirasi mahasiswa maupun masyarakat secara umum. Oleh karena itu, ya langkah terbaik sebetulnya memperbaiki komunikasi publiknya elit politik. Bayangkan kalau sampai Presiden berpidato dan tidak didengar oleh masyarakat, saya kira itu problemnya. Kemudian langkah-langkah simpati saya kira ya itu penting dan bagus ya. Misalnya Prabowo datang menemui korban misalnya. Kemudian Gubernur juga menemui korban dan memberikan semacam tanggung jawabnya sebagai seorang gubernur. Saya kira itu langkah-langkah empati yang penting. Tapi juga perlu dicatat tuh ketika misalnya maaf harus saya sampaikan ya, ketika Prabowo menemui korban kepolisian, lalu para polisi yang menjadi korban kekerasan ya, lalu diberikan kenaikan pangkat, itu sebetulnya juga tanda tanya besar buat dari publik ya, karena itu perlu penjelasan yang lebih lebih rasional. Dan menurut Anda itu bisa menyebabkan social movement lagi? Iya. Pernyataan jadi itu? Kekecewaan itu masih muncul karena misalnya tuntutan yang muncul di publik itu kan karena ini persoalan sangat serius ya. Ketika Afan Kurniawan itu dilindas oleh
oleh kendaraan rantis itu bukan persoalan sederhana. Karena ini sudah menjadi konsumsi internasional. Itu memerlukan tanggung jawab etik dari aparat. Saya tadi berharap mestinya elit kepolisian tuh bisa menyatakan mundur. Sebagai bentuk tanggung jawab etik. Kalau kemudian minta dimundurkan, itu lain nanti ceritanya. Baik. Jadi maksud Anda kita tetap esensi itu tidak boleh hilang dari perjuangan itu ya? Tetap. Baik. Saya ke Mas Hatan lagi. Jadi kalau kemudian tadi Mas Ubed menganggap memang belum berhasil komunikasinya, mahasiswa melihatnya seperti apa kemudian respon dari pemerintah sejauh ini? Ya, respons dari pemerintah kita melihatnya pada akhirnya itu, ya saya sepakat juga dengan Pak Ubed bahwa itu menghasilkan kegagalan dan akhirnya masih banyak yang berdemonstrasi gitu. Tapi yang jelas dari mahasiswa, kami tidak melakukan demonstrasi, kami mencoba mengkaji ulang, kami coba memastikan masa aksi kami, demonstrasi-demonstrasi yang kami bangun, yang kami lakukan itu tepat sasaran dan strategis. Kami harap bisa membawa perubahan dalam kebijakan itu. Jadi di saat seperti ini, di saat-saat genting seperti ini, memang perlu hal-hal simbolis, perlu hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah supaya masyarakat memiliki kepercayaan. Supaya apa yang menurut Anda tepat simbolis tadi, yang bisa mengembalikan minimal untuk mahasiswa? Saya rasa dengan komitmen-komitmen dari para pejabat, seperti komitmen ingin mendengarkan aspirasi, komitmen untuk mundur dari jabatannya. Nah itu saya rasa adalah salah satu bentuk-bentuk komunikasi politik yang bisa memberikan trust gitu dari masyarakat. Oke, kami tangkap. Mbak Anet, saya ke Anda terlebih dahulu dari Aliansi Ibu Indonesia. Bagaimana kemarin sebetulnya ketika Anda dan teman-teman relawan turun ke jalan, kondisinya seperti apa yang bisa Anda ceritakan? Yang kami lihat memang adalah aksi ini, gerakan ini adalah sesuatu yang organik. Sesuatu yang organik, sesuatu yang lahir memang dari bawah. Jadi memang ini seperti tadi yang Mas Ubed sudah bilang, saya setuju, ini ada akumulasi atau rasa frustrasi masyarakat. Mungkin bisa lebih dalam lagi dari frustrasi. Depresi masyarakat karena berbagai saluran untuk menyuarakan aspirasi tidak sampai. Ya, lewat media sosial, lewat kritik, lewat meme, lewat lagu, lewat apapun itu. Termasuk lewat berbagai hal yang sebenarnya masyarakat sudah merespon dengan sangat kuat keberatan terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Jadi ada rasa frustrasi, ada rasa depresi, sehingga kemudian itu juga yang menggerakkan kami ibu-ibu ya, yang bersentuhan dalam keseharian dengan banyak aspek kehidupan rakyat, kesehatan. Ibu-ibu itu berurusan dengan kesehatan, ekonomi, pangan, pendidikan. Dan ketika kami kemudian merasakan bahwa di segala aspek kita bisa katakan quote unquote negara ini berantakan, Mas Bram. Dalam segala proses kebijakan kami tidak menemukan jalan bagaimana untuk bisa menjangkau karyawan rakyat yang dibiayai oleh pajak rakyat. Sehingga kemudian kami melihat bagaimana caranya kami bisa menyuarakan aspirasi itu. Dalam keterbatasan kami sebagai ibu-ibu, kami melihat adik-adik mahasiswa, di sini ada ketua BEM, mereka menyuarakan apa yang kami ingin suarakan, tapi bedanya kami nggak bisa lari sekencang mereka. Ya kan? Jadi artinya kontribusi tetap ada begitu dengan bagaimana support kami terhadap gerakan yang organik datang dari bawah ini adalah dengan cara kami mendirikan posko logistik dan mendirikan posko medis untuk mensupport teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa, makanan dan minuman, karena kami menganggap mereka anak-anak kami. Kami menganggap mereka ini anak-anak bangsa yang sedang bersuara, menyuarakan juga suara kami. Bagaimana kondisi posko Anda saat itu? Seberapa banyak teman-teman demonstran mahasiswa yang datang ke tempat Anda? Ya, jadi sebenarnya setiap kali ketika ada aksi, kami kemudian berkonsolidasi dan terutama kami juga minta bantuan teman-teman untuk memverifikasi. Ini aksi ini siapa saja yang ikut di dalamnya. Tentu saja kami harus bersikap hati-hati dan mengedepankan keamanan. Jadi kami bertanya, cross-check dengan berbagai pihak, ini siapa yang ikut, organisasi apa yang ikut, kemudian kami memastikan di situ siapa yang akan ikut untuk posko logistik. Ketika kemudian ada beberapa teman yang ayo kita bikin, kemudian kita akan cari posisi, cari lokasi. Nah dalam cari posisi ini pun kami sering berhadapan dengan aparat, karena seringkali aparat kemudian, ibu dari mana? Kami dicurigai untuk mungkin entah dicurigai sebagai apa, padahal tampilannya memang ibu-ibu begitu ya, dengan bawa logistik segala macam. Jadi kami selalu kadang-kadang kucing-kucingan juga dengan aparat gitu, dengan kepolisian gitu. Tapi kemudian sejauh ini kami selalu mencoba untuk sama-sama pendekatannya baik dan simpatik, diberi tempat gitu ya. Tapi kemudian pasti selalu diingatkan ketika nanti aksi kemudian mungkin eskalasi aksi kemudian membahayakan, tolong nanti ibu-ibu boleh
Oke, jadi boleh, peringatan itu mundur, komunikasi itu diberi tetap ada peringatan begitu ya? juga, ya. Dan ya dalam banyak kesempatan juga kami ketika melihat misalnya sudah mulai ada gas air mata atau ada pemukulan, kami juga kadang-kadang ya terikut emosi sebagai ibu-ibu untuk jangan memukuli adik-adik mahasiswa, jangan pukuli rakyat. Dan tadi Karena saya Anda setuju. membayangkan itu, Ya. anak Anda Ya membayangkan betul, itu. karena pada dasarnya kami sebenarnya ibu-ibu gitu ya yang peduli dan ingin ikut membantu gerakan ini gitu. Oke, saya pesan Anda. Saya ke Pak Niam terlebih dahulu. Pak Niam, jadi artinya kalau Anda melihat ini kemudian bagaimana kondisi hari ini? Apakah kemudian dengan teman-teman yang kalau dari BEM UI tadi mengatakan mengkaji ulang, mencoba melihat lagi langkahnya beberapa, mencoba menahan diri agar tidak terjadi anarkisme, apa yang bisa MUI dan Anda baca begitu Pak? Ya, terima kasih ya. Yang pertama, faktanya ada aspirasi yang genuine dari elemen masyarakat, baik dari unsur mahasiswa maupun dari masyarakat umum, terkait dengan komitmen perbaikan tata kelola kebangsaan dan juga kenegaraan. Faktanya ada kesenjangan komunikasi antara pengambil kebijakan dengan masyarakat. Faktanya ada rasa keadilan masyarakat yang butuh diperbaiki ya. Ada cedera dalam hal soal isu terkait dengan rasa keadilan masyarakat. Tetapi ada indikasi-indikasi keterlibatan unsur lain di luar elemen mahasiswa dan juga elemen masyarakat sipil yang genuine tadi. Kita semua pasti nggak yakin orang yang membakar kemudian yang menjarah itu dari unsur mahasiswa atau masyarakat yang memiliki aspirasi genuine tadi. Karena itu memang perlu dibaca secara lebih utuh mengenai kondisi gerakan yang memang merupakan kekuatan moral dengan elemen-elemen destruktif yang mengarah kepada kekacauan sistem politik dan juga sistem sosial kita. Nah, apalagi kemudian terakhir ada penjarahan yang diduga kuat itu digerakkan oleh elemen-elemen tertentu. MUI mengingatkan bahwa aspirasi itu harus didengar. Pemegang kebijakan harus tipis telinga, jangan tebal telinga, kira-kira begitu. Dan dalam 2 hari ini kita tentu melihat langkah-langkah upaya perbaikan, termasuk juga mendengar kekuatan civil society, baik itu elemen pemimpin agama dan juga tokoh agama yang dilaksanakan di Hambalang, kemudian pertemuan dengan tokoh-tokoh politik itu tentu perlu diapresiasi, bagian dari upaya mencari jalan keluar yang substantif. Tetapi pada saat yang lain butuh langkah-langkah pencegahan untuk tidak membiarkan langkah vandalisme, kemudian anarkisme, dan juga kemudian aktivitas destruktif yang mengganggu citra kita sebagai bangsa yang damai. Terkait dengan penjarahan misalnya, kita mengingatkan bahwa aspirasi yang genuine, aspirasi yang konstruktif harus dilakukan dengan langkah-langkah yang konstruktif. Maka ketika ada proses penjarahan, itu melanggar agama, melanggar hukum. Ketika ada orang diprovokasi, kemudian dia berhasil mengambil barang yang dianggap itu sebagai rezeki misalnya, itu perlu difahamkan bahwa itu ada akibat hukumnya nanti. Nah, penekanan bagi itu orang bagaimana yang Pak Niam? terlanjur mengambil misalnya, Agar kemudian segera kembalikan. Karena ini sudah jelas ada barang bukti nanti. Baik, kami dapat pesan Anda. Saya ke Mas Ubed lagi. Itu Mas Ubed. Jadi kita percaya bahwa yang genuine memang ada, tapi yang kemudian memprovokasi juga ada. Bagaimana meyakinkan masyarakat agar ya tetap murni pada aspirasinya, tidak kemudian terprovokasi dan menganggap bahwa ya ini gerakan yang anarkis begitu. Saya kira kalau gerakan itu organik biasanya punya manajemen aksi yang baik ya. Tadi mahasiswa, kemudian ibu-ibu yang sudah punya pemahaman tentang bagaimana sebuah aspirasi disampaikan.
Tapi kalau kemudian ada tindakan yang di luar manajemen aksi dari gerakan mahasiswa, biasanya adalah tadi aktor-aktor lain yang bekerja untuk menciptakan suasana menjadi seperti itu. Tapi dalam pandangan sosiologi juga memungkinkan tindakan kekerasan itu terjadi secara spontan. Itu dalam sosiologi ada istilah kerumunan ya. Kerumunan itu biasanya dia tidak terorganisir dan cenderung sensitif, cenderung cepat reaktif begitu. Jadi kalau dalam kerumunan yang begitu orang banyak, lalu ada satu orang yang berteriak secara determinan, maling gitu, itu orang akan nyerbu. Tanpa harus berpikir benar salah ya? Itu kerumunan. Oke. Jadi bisa jadi juga misalnya tindakan kekerasan itu atau merusak fasilitas itu terjadi karena ada provokator misalnya, dan mereka refleks karena sudah akumulasi kemarahan sudah numpuk di sini. Karena mereka nggak bisa berhadapan dengan aparat, mereka berhadapan dengan barang-barang di sekitarnya begitu, itu bisa itu. Jadi perlu ada analisis yang lebih dalam tentang mengapa itu terjadi. Walaupun kemudian kalau Anda katakan teman-teman mahasiswa ibu itu sudah mapping sebetulnya perencanaan itu tadi. Iya, karena kan itu seringkali terjadinya malam hari ya. Jadi ketika waktu sudah gelap. Nah, yang lain saya kira juga perlu menjadi perhatian pemerintah bahwa jangan kemudian maksud saya kepada mereka yang melakukan tindakan keras seperti itu, lalu termasuk juga yang kepada mereka yang menjarah, itu tolong aparat meneliti secara dalam ya, siapa sesungguhnya mereka. Jangan sampai kemudian aparat penegak hukum menghajar mereka yang menjarah itu tanpa mengetahui penyebabnya. Menurut saya lebih pas kalau misalnya yang dihakimi atau yang ditangkap itu adalah mereka yang menjarah sumber daya alam, yang koruptor, yang masih banyak di mana-mana. Gitu. Jadi menjawab keresahan masyarakat dengan jadi karena itu masyarakat itu resah karena korupsi udah luar biasa begitu. Nah itu juga salah satu tuntutan mereka kan. Jadi menurut Anda pemerintah langkah konkretnya juga harus ada agar kemarahan ini selesai sebetulnya. Iya, makanya mahasiswa mengusulkan misalnya itu bagus tuh untuk segera membahas soal rancangan undang-undang perampasan aset misalnya. Tolong dengar itu. Tapi kan cenderung parlemen resisten. Itu menurut saya perlu adalah upaya sangat serius untuk mendengar aspirasi. Baik. Saya ke Bang Ciko. Jadi artinya bagaimana pemerintah menanggapi itu, terutama Pemprov DKI Jakarta? Artinya kalau Prof. Niam tadi mengatakan harus tipis kuping, nggak boleh tebal kuping, harus mendengarkan, harus ada langkah konkret supaya masalah ini tidak jadi bom waktu di kemudian hari. Tapi jangan sekarang, karena kita akan jeda dulu. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini untuk tetaplah bersama kami di Prime Plus.